Dalami tempat kejadian perkara, Kompolnas mengecek indekos tempat tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Jumlah penumpang tak sesuai manifest, nakoda KM Barcelona Liba yang terbakar ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jawab tuntutan sopir bus pariwisata yang menolak kebijakan larangan study tour. Saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, penertiban bangunan di jalur pipa gas di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP menolak penertiban. Keluar! Saya rakyat, Pak! Saya rakyat! Saya rakyat, Bapak rakyat! Pelan-pelan aja, Pak! Saya rakyat, orang susah saya! Saya asli! Kericuhan terjadi saat warga meminta waktu tambahan untuk mengosongkan tempat namun ditolak Satpol PP. Ketegangan hingga adu argumentasi pun sempat terjadi antara pemilik bangunan usaha dengan Satpol PP. Sebab menurut Satpol PP, sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan hingga peringatan kepada pemilik bangunan usaha yang berdiri di atas jalur pipa gas di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat yang dinilai membahayakan warga sekitar. Meski sempat mendapat penolakan, namun Satpol PP akhirnya tetap menertibkan 79 bangunan usaha yang berdiri di atas jalur pipa gas. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk membongkar bangunan itu. Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat menegaskan penertiban dilakukan demi keselamatan masyarakat. Area yang kita tertib ini adalah area yang menyangkut objek vital nasional yang di dalamnya itu ada kurang lebih 2 meter ya, kurang lebih 2 meter gas yang kemungkinan kalau ada pemicunya, misalkan ada yang masak atau lain sebagainya bisa meledakan dan ini bisa membuat kerawanan di masyarakat kita. Ibu di sini nyewa atau gimana, Bu? Saya pakai sama Pertamina. Pakai sama Pertamina. Perjanjiannya seperti apa, Bu? Perjanjiannya boleh dipakai selama tidak ada pelanggaran lah. Ibu bayar nggak? Enggak, cuman ini aja, cuman dikasih aja. Kita ke informasi lain, diduga karena salah injak pedal rem, sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor dan toko sepeda di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Akibatnya 2 orang mengalami luka-luka. Di Lontar, mobilnya, remnya gas. Laju minibus ini terhenti usai menabrak toko sepeda dan 3 pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Mangga Pasar, Lontar, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Seorang pengendara motor dan seorang anak luka-luka akibat kecelakaan ini. Menurut pemilik toko sepeda, peristiwa bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga salah menginjak pedal rem hingga mobil menabrak 3 sepeda motor dan toko sepeda. Udah nggak usah pakai ini. Saya tanggung jawab. Yang bawa mobil agak muda, cuma yang satunya bapak-bapak. Oke. Pada saat itu mobilnya kenceng atau gimana, Bang? Itu kenceng emang dari arah sana. Dia remblong atau gimana, Bang? Itu enggak sih, enggak blong enggak. Itu mungkin mau ngerem malah ngegas kayak gitulah, grogi apa gimana kayak gitu.
Kita ke sorotan lain, sejumlah sopir bus di Kota Bandung, Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat. Kecewa aspirasinya tak didengarkan, sejumlah sopir bus pariwisata ini bahkan mencoba menaiki pagar Gedung Sate Kota Bandung. Dalam aksinya, para sopir bus pariwisata ini menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat. Banyak sopir bus pariwisata yang mengaku dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat. Merespons demo yang digelar sopir bus pariwisata yang menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour, dalam akun Instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan tetap berkomitmen tak akan mencabut surat edaran larangan study tour tersebut. Hal ini diungkap Deddy sebagai bentuk komitmen Pemprov kepada orang tua murid agar tak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar kebutuhan pendidikan. Protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Kita ke informasi lain yang jadi sorotan. Saudara Komisioner Kompolnas Khairul Anam mendatangi indekos kediaman diplomat Kemlu yang ditemukan tewas terlakban. Pengecekan dilakukan untuk mendalami tempat kejadian perkara dan sekitarnya. Selain melakukan pendalaman terkait kasus kematian diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan, Kompolnas juga melakukan pengecekan TKP, terutama di kamar indekos Arya, termasuk kunci pintu, CCTV, dan plafon kamar yang disebut tidak dalam keadaan rusak. Kedatangan tim merupakan lanjutan dari temuan yang didapat usai menemui keluarga Arya Daru di Yogyakarta. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya slot manualnya terkunci, yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Terus posisi plafon, baik posisi plafon kamar maupun plafon kamar mandi tidak ada yang rusak sama sekali. Saudara, jumlah penumpang tak sesuai manifest Nakoda KM Barcelona 5 yang terbakar ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, Polda Sulawesi Utara menetapkan nakoda KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam insiden kebakaran kapal di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara hari Minggu lalu. Berdasarkan hasil gelar perkara oleh Ditpolairut Polda Sulut, nakoda KM Barcelona 5 berinisial IB ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest serta tidak berjalannya SOP kedaruratan saat insiden terjadi. Sementara 13 anak buah kapal masih diperiksa bersama sejumlah saksi lain. Yang telah dilaksanakan pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3,
kemudian juga pasal 312 serta pasal 3223. Pencarian korban terbakarnya KM Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara terus dilakukan. Menurut data Basarnas hingga Selasa siang, 2 orang masih dinyatakan hilang, 575 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia. Dengan demikian, 580 orang menjadi korban dalam insiden ini. Dan sehingga data korban yang kami dapat sementara ada di 580 yang sudah dirilis oleh Direktorat Operasi. Ya, jadi kami menyesuaikan dan sesuai dengan hasil hari ini operasi ada ketambahan yang laporan yang kami terima dari masyarakat tentunya ya. Yang mengadu ada keluarganya yang hilang ya 2 orang dan tentunya ini menjadi upaya dari unsur SAR gabungan dan kami tentunya bercermin dari yang diinformasikan ada 3 POB atau person on board yang menderita atau meninggal. Namun jumlah korban berdasarkan data Basarnas sebanyak 580 orang berbeda jauh dengan manifest kapal. Jumlah penumpang KM Barcelona 5 berdasarkan manifest hanya 280 orang, termasuk 15 anak buah kapal dan nakoda. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandhi tengah memverifikasi perbedaan data tersebut, serta memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Data Basarnas kita perlu verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran. Jadi kita harus memastikan itu juga. Ini sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki kami akan perbaiki. Iya karena kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Itu yang paling KM Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Kapal berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju pelabuhan Manado. Tim Liputan Kompas TV. Saudara ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Kali ini Rismon melaporkan Jokowi soal dugaan skripsi palsu. Selain Joko Widodo, Rismon juga melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, dalam kasus dugaan skripsi palsu Jokowi. Sebelumnya, pada pekan lalu, Rismon juga melaporkan Jokowi atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dosen pembimbing skripsi dan akademiknya yang bernama Kasmujo. Rismon dan kuasa hukumnya menyebut kasus itu tengah ditangani penyidik Polda DIY. Dugaan skripsi palsu, ya, atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada 2, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM, ya. Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern, ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Sementara kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS sebagai terlapor mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas kasus itu. Bergulir sejak Desember 2024, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga selesai. Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya pada hari Senin. Kuasa hukum Roy Suryo CS bilang belum ada ketetapan hukum terkait keaslian ijazah Jokowi, sehingga belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. 11 hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Di sisi lain, kubu Jokowi menyebut permintaan gelar perkara khusus oleh Roy Suryo CS terlalu dini karena proses penyidikan baru dimulai. Meski demikian, pihak Jokowi mengaku siap jikalau ijazahnya disita sebagai barang bukti dan siap menunjukkannya di pengadilan.
menjadi monggo itu silakan saja diajukan ya, sekalipun kalau buat kami sih terlalu dini karena sekarang sudah masuk ke penyidikan. Ya kalau sudah masuk penyidikan konsennya di penyidikan. Bila mana ada penyitaan, kami akan serahkan pemanggilan berikutnya. Mungkin pemanggilan berikutnya akan langsung disita, kita kooperatif. Lapor ulang, monggo. Mau diadu lagi dengan ijazah lain, monggo. Karena buat kami kebenaran adalah kebenaran. Lalu kedua, beliau ingin soal ijazah ini dikukuhkan oleh pengadilan. Ya. Sekalipun kami dalam undang-undang secara hukum cukup dengan pernyataan Kepersatuan Pendidikan, sudah dikuatkan lagi lapor, kita berharap juga di pengadilan ini dikukuhkan soal ijazah ini. Biar clean and clear. Sementara pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut, gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya perlu dilakukan guna memberikan transparansi dalam kasus ini. Sekarang kita lihat, masih perlukah suatu gelar perkara di dalam Polda? Menurut saya perlu. Karena apa? Kalau kita melihat kemarin di Baris-Krim yang kemarin pun hasilnya juga belum ada. Kemudian hasilnya pun juga masih dikatakan tanda petik belum bisa diterima. Itu sah-sah saja. Tapi kalau seandainya nanti di Polda itu dilakukan gelar perkara dan hasilnya sama, nah gitu kan, sama yang di Baris-Krim, ya saya kira itu suatu memperkuat. Jadi ini sebetulnya masalah perlu dan tidak perlu itu untuk menjadikan suatu transparansi, suatu equal. Ini loh yang terjadi bahwa memang asli, ini loh, ini memang asli, sehingga sampai pada pencemaran yang sekarang ini. Kasus tudingan pencemaran nama baik ijazah palsu Joko Widodo sudah memasuki tahap penyidikan. Peningkatan status perkara itu berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Satgas Pangan Kota Cilegon temukan beras oplosan di pasar tradisional. Informasinya usai jeda. Saudara, tim Satgas Pangan Kota Cilegon menggelar razia di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten. Hasilnya ditemukan sejumlah beras yang diduga oplosan serta beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Petugas mendatangi sejumlah pedagang beras di Pasar Kranggot dan memeriksa beras yang dijual. Hasilnya ditemukan sejumlah beras yang diduga kualitas medium dikemas sebagai beras premium. Selain itu ada pula beras yang takarannya tak sesuai dengan yang tertera di kemasan. Petugas mengambil sampel beras dan akan diuji di laboratorium untuk memastikan kondisi beras. Nanti untuk upaya kita diambil sampel oleh Dinas Ketahanan Pangan, nanti dilakukan uji laboratorium. Sejauh ini Kasat Mata tidak ada temuan dugaan oplosan premium? Saat ini belum ada. Nanti sambil upaya selanjutnya setelah adanya info dari Dinas Ketahanan Pangan, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Timbangannya, beratnya apakah sesuai atau tidak, kemudian adanya kode yang tertera di beras tersebut. Mungkin seperti itu saja. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.